Halo semuanya, selamat datang di alur MP4. Dan kali ini adalah alur drama Korea Descendants of the Sun Part 2. Moyeon mengatakan si Jin sangat tampan dengan pakaian tersebut. Dia kemudian menawari si Jin minumannya. Tanpa berkata apapun, si Jin kemudian mencium Moyeon. Karena perasaannya yang masih ragu, Moyeon pun berusaha menghindar, kemudian pergi meninggalkan si Jin. Besok harinya, Moyeon dan beberapa tim medis berada di pembangunan pembangkit listrik milik rumah sakit Haesung. Saat itu, mereka bertemu dengan wakil manajer Ko yang merupakan koordinator lapangan. Setelahnya, Ji-hoon meneleponnya. Katanya dia punya kabar baik dan juga kabar buruk. Kabar baiknya, sekarang aku tahu nama anak yang keracunan timah hitam. Namanya adalah Blackie. Namun dia juga menyampaikan kabar buruknya. 그 블랙키가 사라졌습니다. 뭐? Di barak, Ji-hoon memberitahu sebuah gambar denah sederhana yang ditinggalkan oleh Blackie. Tiba-tiba si Jin datang dan Moyeon justru salah tingkah karena teringat kejadian di dapur semalam. Si Jin berkata gambar tersebut adalah denah desa Blackie. Jadi Blackie bukanlah namanya melainkan nama sebuah desa. Dengan terpaksa karena yang lain harus bertugas, Moyeon meminta si Jin mengantarnya ke desa Blackie. Di perjalanan, si Jin penasaran mengapa semalam Moyeon menghindar. Tentu saja Moyeon masih ragu dengan perasaannya. Si Jin berkata, aku tidak melakukannya dengan spontan. Aku berpikir 1000 kali sebelum melakukannya. Setelah memakan perjalanan cukup lama, mereka pun sampai di desa Blackie dan melihat anak tersebut. Moyeon kemudian memberikan obat yang harus diminum oleh anak dari Blackie itu. Syukran. Di barak Mohuru, Letkol Byung-soo terlihat so akrab dengan Myung-ju mengingat Myung-ju merupakan anak dari komandannya. Namun, Myung-ju tiba-tiba pamit untuk mengangkat telepon yang katanya lebih penting dari telepon ayahnya itu. Dia adalah Kim Bum-rae. Benar, dialah yang sedang menelepon Myung-ju. Karena Daeong tidak pernah mengangkat telepon Myung-ju, jadi Bum-rae diminta melaporkan kepada Myung-ju semua aktivitas yang dilakukan oleh Daeong. Sialnya, Daeong justru mengetahuinya. Daeong memarahi Bum-rae, namun Myung-ju justru senyum-senyum sendiri karena merasa senang bisa mendengar suara Daeong. Daeong kemudian menghukum Bum-rae dengan menyuruhnya masak mie ramyeon. Pulang dari desa Blackie, si Jin dan Moyeon makan di sebuah restoran. Namun si Jin salah tingkah karena pelayan seksi di sana tampak mengenalinya. Selesai makan, si Jin melihat pria yang sama dengan orang yang mengalami kecelakaan di kaki gunung. Padahal seharusnya pria tersebut dipenjara karena menggunakan ID PBB palsu dan kepemilikan senjata api. Si Jin kemudian berbohong mengatakan Moyeon harus pulang duluan karena dia harus pergi ke Taebak. Moyeon datang ke toko Yehwa yang berada di dekat sana, namun Daniel lah yang berada di sana. Daniel ini merupakan pacar Yehwa sekaligus pemilik toko tersebut. Dia juga merupakan seorang dokter handal, namun dia sering pergi karena menjadi relawan. Moyeon terkejut mendengar suara tembakan tidak jauh dari sana. Ternyata suara tersebut berasal dari pistol si Jin yang menembak ban mobil. Dengan begitu, dia tahu bahwa pria di depannya adalah warga sipil bersenjata. Yang lebih mengejutkan, si Jin mendapati bos gangster adalah Argus, orang yang dia kenal. Dulu si Jin pernah disandera, kemudian dia berhasil diselamatkan oleh seniornya 5 menit sebelum tempat itu diledakkan. Namun dia mengatakan kapten tim Delta dari Amerika yaitu Argus belum ditemukan. Akhirnya Argus juga diselamatkan. Sayangnya seniornya justru tertembak sebelum naik ke helikopter. Dalam perjalanan pulang menggunakan mobil Daniel, Moyeon menelepon si Jin. Tadi sangka Moyeon tidak bisa mengendalikan mobilnya, dia keluar dari jalan hingga akhirnya mobilnya menggantung di tebing. Dia sangat ketakutan, saat itu juga si Jin mengangkat teleponnya. Si Jin yang mendengar kepanikan Moyeon pun langsung melajukan mobilnya. Moyeon begitu yakin hari itu adalah hari kematiannya. Dia pun membuat rekaman untuk menyampaikan pesan terakhir untuk ibunya. 사랑해 엄마. Tidak lupa dia juga membuat pesan untuk Jisoo. Selang beberapa menit, mobil kembali bergerak. Saat itu juga si Jin masuk dari belakang dan meminta Moyeon melepas remnya. Dia berjanji akan menyelamatkan Moyeon. Dengan melihat situasinya, tentu saja Moyeon tidak mempercayainya. Si Jin pun mendorong mobil tersebut hingga jatuh ke laut. Moyeon pingsan dan si Jin memberikan pertolongan kepadanya. Moyeon kesal karena si Jin memaksa melepas remnya dan membuat mereka terjatuh. Saat mereka kembali ke barak, si Jin memakaikan seragamnya pada Moyeon. Katanya pakaian dalammu kelihatan. Moyeon protes mengapa si Jin baru mengatakannya.
Si Jin berkata, aku sudah melihat semuanya dan aku tidak mau orang lain melihatnya juga. Di sebuah gudang, Argus menerima berlian dari Sujin. Sambil mengancam, Argus memberi Sujin waktu 1 minggu untuk berlian selanjutnya. Di proyek pembangkit listrik rumah sakit Haesung, wakil manajer Ko sedang memarahi Kang Min-jae karena tidak pernah mau memakai helmnya. Tiba-tiba Sujin datang ke sana. Ternyata dia merupakan kepala manajer di pembangkit listrik tersebut. Besok harinya, Daniel melihat mobilnya sudah bobrok. Satu persatu bagian mobilnya lepas dari tempatnya. Moyeon sangat merasa bersalah, namun dia juga tidak bisa berbuat apapun. Si Jin kemudian meminta walkie-talkie kepada Daniel, karena walkie-talkie dianggap lebih efektif dibandingkan ponsel yang seringkali kehilangan sinyal. Di barak, Moyeon diajari bagaimana menggunakan alat tersebut. Saat itu juga Myungju berada di depan mereka, karena mulai sekarang dia juga bertugas di barak tersebut. Myungju bercanda pada si Jin dengan mengatakan, aku datang untuk menikahimu. Karena merasa tidak berguna di sana, Moyeon pun memilih pergi dan mengabaikan sapaan Myungju. Ternyata diam-diam Moyeon berusaha menguping si Jin dan Myungju. Tadi sangka Ji-hun justru melihatnya. Ji-hun mengagetkan Moyeon dengan bertanya, apa pintunya sedang sakit. Moyeon yang terkejut pun langsung buru-buru menarik Ji-hun pergi. Di Korea, Daeong sedang menjadi instruktur menembak. Dia berjalan di antara target peluru. Bahkan seragamnya sedikit terkena tembakan. Setelahnya, dia menghadap Legend Giljun untuk melaporkan kegiatannya. Dia juga ditanyai perihal hubungannya dengan Myungju. Akhirnya, Daeong menyerah sambil berkata, aku berhenti, aku telah kalah dalam pertarungan ini. Sedangkan Myungju, waktu luangnya selalu dia gunakan untuk menelepon Daeong. Walaupun nihil, Daeong tidak pernah mengangkat teleponnya. Ketika tim medis selesai rapat, Si Jin menggoda Moyeon. Kini hubungan mereka mulai tercium oleh orang-orang. Si Jin hendak mengajak Moyeon bicara, namun karena terlanjur malu, Moyeon pun pergi begitu saja. Ketika malam hari, Yehwa sedang melihat Daniel memperbaiki mobilnya. Namun dia kesal karena Daniel selalu memanggilnya dengan sebutan istri. Besok harinya, makanan tertata rapi di meja. Moyeon datang dan menanyakan apakah ada yang sedang berulang tahun. Sersan Choi berkata, kapten kami sudah selesai bertugas, dia akan pulang ke Korea besok. 유대인님이요? 네. Malam harinya, Si Jin mengajak Moyeon berbicara tentang ciuman mereka. Dia bertanya apakah harus meminta maaf atau menyatakan perasaannya. Moyeon berkata dia sangat terpesona setiap kali melihat Si Jin. Namun dia tidak menyukai hal-hal berbahaya. Yang dia maksud adalah pekerjaan Si Jin yang berhubungan dengan kematian Si Jin maupun musuhnya. Padahal pekerjaan Moyeon adalah menyelamatkan nyawa orang lain. Akhirnya Si Jin pun meminta maaf karena sudah mencium Moyeon, kemudian dia pergi. Besok harinya di Korea, Si Jin bertemu ayahnya yang juga seorang tentara. Walaupun batal dipromosikan, namun ayahnya tetap bangga kepada Si Jin. Setelah itu, mereka berfoto bersama foto mendiang ibu Si Jin. Di lain tempat, Daeong sedang melatih para trainee-nya. Ternyata Si Jin juga berada di sana. Dia berkata, trainee yang ganteng siap untuk meluncur. Dengan kemampuannya yang tidak diragukan lagi, Si Jin pun meluncur, kemudian mencontohkan bagaimana mendarat dengan sempurna. Malam harinya dia pergi minum bersama Daeong. Baru sekali tenggakan, beberapa tentara datang ke sana. Ternyata mereka dulu mengenal Daeong sebagai instruktur yang jahat. Dan kini, karena kebetulan bertemu, mereka hendak membalas perbuatan Daeong. Karena lebih memilih mencari aman, dua orang ini pun kabur dengan melompat ke lantai bawah. Mengejutkannya, di sana juga dipenuhi tentara yang sepertinya sedang mengadakan acara. Mereka pun tetap berusaha kabur dan dikejar hingga ke jalanan. Beruntungnya mereka berhasil bersembunyi di samping jembatan. Setelah beberapa kali menghela nafas, Daeong pun pamit pulang karena rumahnya berada di dekat sana. Dengan kesal, Si Jin bertanya, jadi kau sengaja berlari ke sini agar jalan pulangmu lebih dekat. Tanpa menghiraukan Si Jin, Daeong tetap meninggalkan kaptennya. Daeong menghentikan langkahnya ketika mendapat telepon dari Myungju. 여보세요? 여보세요? Myungju begitu terkejut, setelah sekian lama akhirnya Daeong mau mengangkat teleponnya. Daeong tidak berkata apapun, namun Myungju terus menceritakan jika dia baik-baik saja di Urk. Dia juga mengatakan pasti Daeong masih sangat mencintainya. Mendengar hal tersebut, Daeong justru kembali teringat tentang kedekatan mereka dulu, tanpa sekat, tanpa penghalang. Saat Si Jin bermain biliar, tiba-tiba Daeong datang mengenakan kaos yang sama dengannya. Sambil meledeknya, Si Jin pun memfoto Daeong, kemudian mengirimkannya kepada Myungju. Si Jin juga menikmati waktu luangnya dengan memancing. Dia memegangi batu yang diambil dari pulau kecil di Urk.
Ternyata Moyeon memberikan kembali batu tersebut kepada si Jin karena mungkin saja kesempatan si Jin untuk kembali ke sana jauh lebih besar. Di waktu yang sama, Moyeon juga sedang melihat pulau kecil tersebut dari jalan. Tiba-tiba sebuah mobil berwarna merah mendekatinya. Benar, dia adalah Daniel bersama mobilnya yang sudah dia perbaiki. Moyeon kagum dengan kemampuan Daniel dalam memperbaiki mobil. Karena ternyata selain menjadi relawan dan dokter, Daniel juga ahli dalam bidang perbengkelan. Moyeon hendak membayar biaya perbaikan, namun Daniel menolaknya dan meminta Moyeon menggantinya dengan memberikan donasi untuk anak-anak di Urk. Moyeon juga pamit karena dia akan kembali ke Korea. Benar, hari ini tim medis sudah selesai bertugas. Sebelum pergi, mereka pun berfoto bersama. Setengah dari jumlah tim medis diantar duluan ke bandara menggunakan helikopter. Mereka melihat Urk yang begitu indah dari atas. Di proyek pembangkit listrik, manajer Sujin mengecek berlian yang dia simpan di berangkas bawah tanah. Aktivitasnya tak sengaja disaksikan oleh Min-jae yang memang suka sekali tidur di sembarang tempat. Setelah itu, Min-jae dimarahi manajer Ko karena dia masih saja bebal mengabaikan keselamatannya dengan tidak mengenakan helm. Manajer Ko akhirnya memakaikan helmnya ke kepala Min-jae. Tiba-tiba terjadi getaran cukup kuat hingga cermin di sana pun retak. Benar saja, saat itu terjadi gempa bumi di Urk hingga membuat orang-orang berlarian keluar ruangan. Keadaan benar-benar genting, tidak terkecuali di pembangunan pembangkit listrik. Orang-orang terluka dan berusaha menyelamatkan diri. Keindahan yang mereka lihat sebelumnya kini berubah seketika. Dari dalam helikopter, Moyeon dan lainnya melihat bumi tengah porak-poranda. Berita tentang gempa 6,7 skala Richter di Mohuru pun sudah sampai Korea. Orang-orang semakin panik ketika tim medis di Mohuru tidak bisa dihubungi. Moyeon sudah sampai bandara, namun Sersan Choi memarahinya karena Moyeon bersikeras memaksa untuk membatalkan penerbangan mereka. Sama halnya dengan Moyeon, Dr. Song juga ingin mereka kembali ke barak. Akhirnya mereka pun kembali ke barak dan bersyukur orang-orang di sana bisa menyelamatkan diri. Namun berbeda dengan pembangkit listrik, di sana banyak orang terluka parah karena bangunannya runtuh. Juga tidak sedikit pekerja yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Para medis pun bersiap menolong para korban. Moyeon merusak hak sepatunya agar dia tidak kesulitan berjalan. Mereka benar-benar sibuk melakukan pertolongan. Sementara di dalam, setengah badan manajer Ko tertimpa reruntuhan beton. Di dekatnya ada seorang pekerja yang masih hidup. Namun sebuah besi menembus dadanya, dan tentu saja dia begitu kesakitan. Di luar, Ji-hoon masih berusaha menolong korban, padahal sebenarnya orang tersebut sudah meninggal. Dia benar-benar tidak bisa menerima kematian pasiennya. Kemudian Dr. Song langsung menampar dan memintanya untuk sadar. Dengan begitu dia bisa menyelamatkan pasien lain. Hingga malam hari, tentara dan tim medis masih sangat sibuk. Seorang pekerja memberikan sepatunya kepada Moyeon agar mobilitas Moyeon lebih mudah. Semakin malam, angka kematian terus bertambah. Di waktu tersebut, helikopter datang membawa bantuan. Mereka adalah si Jin, Deong, dan rekan-rekannya. Tim terbaik yang sengaja dikirim oleh Legend Giljun untuk misi penyelamatan. Di antara banyaknya orang, si Jin terus menatap Moyeon, begitupun sebaliknya. 다친 인원 없나? Deong memastikan Myongju baik-baik saja. Begitupun Myongju, dia meminta agar Deong jangan sampai terluka. Setelah itu terjadi adegan yang selalu membekas di ingatan penonton DOTS ini. Hubungan mereka memang sedang tidak baik-baik saja, namun mereka tetap saling mengkhawatirkan. Si Jin dan Moyeon saling meminta agar mereka tetap berhati-hati ketika menolong para korban. Hingga besok harinya, tim Alpha masih mencoba mencari korban di balik reruntuhan. Manajer Sujin terus meminta agar tentara masuk ke bangunan lain yang belum runtuh. Sujin beralasan ada dokumen penting yang harus diambil, padahal sebenarnya ingin mengambil sekantong berlian yang dia tinggalkan di perangkas kantornya. Sudah sehari, seorang pekerja menahan sakitnya bersama manajer Ko yang tertimpa beton. Karena terus ribut, manajer Sujin pun diseret keluar lokasi. Moyeon mendapatkan panggilan dari Daniel. Daniel ingin melakukan operasi darurat di Medicube, namun tim medis di sana berkata dia harus mendapatkan izin dari Dr. Kang terlebih dahulu. Tentu saja Moyeon langsung mengizinkannya. Dengan susah payah, akhirnya tim Alpha berhasil memasang beberapa airbag untuk menahan reruntuhan beton. Si Jin dan Deong pun masuk melalui celah-celah sempit. Banyak pekerja yang berhasil keluar. Tampak kebahagiaan di antara mereka. Ji-hoon berusaha menolong seorang perempuan. Namun perempuan tersebut menolak untuk disuntik anestesi. Dengan bahasanya dia berkata, anestesi akan membahayakan janin di perutku.
Dia kemudian menunjukkan foto janinnya dan akhirnya Ji-hoon pun mengerti. Dengan terpaksa Ji-hoon menanganinya tanpa memberikan bius kepadanya. Saat orang-orang masih sangat sibuk, seorang wartawan mendatangi Gi-bum. Karena tidak bisa berbahasa Inggris, Gi-bum pun membawanya kepada Suster Ha. Namun Suster Ha berkata, "I am busy," kemudian dia pergi. Masih belum menyerah, Gi-bum mencari pertolongan kepada Dr. Song. Dr. Song justru berpura-pura tidak lancar berbahasa Inggris. Namun ketika Moyeon butuh bantuan, Dr. Song langsung masuk ke mobil wartawan tersebut. Dengan menggunakan bahasa Inggris, dia berkata, "Aku bersedia diwawancara jika kau mengantarku ke rumah sakit." Myungju, Moyeon, dan Minji melakukan operasi darurat di sana, sedangkan Yehwa mengurus Gi-bum yang mendonorkan darahnya untuk pasien tersebut. Moyeon kemudian masuk untuk memeriksa manajer Ko dan pria yang tertusuk rangka besi. Si Jin berkata, beton yang menindih manajer Ko terhubung dengan besi yang menancap pria tersebut. Artinya, jika satu diselamatkan, maka satu dari mereka akan tewas. Si Jin pun meminta Moyeon sebagai dokter untuk memutuskan siapa yang hendak diselamatkan. Dengan berani, lagi-lagi manajer Sujin merengek dan meminta Si Jin memasuki kantornya. Saat itu juga sebuah beton menjatuhi mereka dan dengan sigap Si Jin melindungi manajer Sujin. Sujin begitu ketakutan, dia melihat ada luka di bahu Si Jin. Senyum dan ketabahan manajer Ko membuat Moyeon meneteskan air matanya. Sedangkan pekerja konstruksi tersebut memohon untuk diselamatkan. Akhirnya pekerja lokal tersebut yang diselamatkan dan mendapatkan operasi dengan peralatan seadanya. Sedangkan di tempat proyek, Si Jin sedang bersama jasad manajer Ko. Kemudian dia melakukan penghormatan terakhir kepada manajer Ko yang sudah lama dia kenal. Myungju dan Minji selesai melakukan operasi. Gi-bum sangat senang dia menjadi salah satu penyelamat pasien tersebut. Setelahnya, Letkol Byung-soo datang bersama anak buahnya. Dia menyuruh Si Jin dan tentara lainnya beristirahat. Ketua Han memberitahu jika tim medis di Urk tidak ada yang terluka. Namun, Ibu Ji-hoon tetap memarahi dan membentak Ketua Han karena mengirim Ji-hoon ke Urk. Tentu saja, Ibu Ji-hoon sangat berani karena dia merupakan salah satu pemegang saham besar di rumah sakit tersebut. Malam itu pasien memenuhi setiap sudut Medicube. Lagi-lagi manajer Sujin membuat keributan meminta diperiksa padahal dia baik-baik saja. Sedangkan di luar Si Jin dan Deong mengkhawatirkan stok makanan yang mulai menipis. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Dia adalah Valentine, pemilik restoran di Mohuru yang Deong dan Si Jin pernah makan di sana. Dengan baiknya Valentine membawa banyak makanan untuk mereka. Sambil beristirahat, para tentara pun menikmati makanan tersebut. Saat Deong mencuci wajahnya, dia merasakan sakit pada tangannya. Saat itu juga Myungju juga berada di sana. Dia memeluk Myungju dan meminta maaf karena selama ini selalu menghindarinya. Di lain tempat, Dr. Song membantu Suster Ha mensterilkan peralatan medis. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dr. Song kemudian memberitahu angka 1030 yang merupakan password sebuah folder di notebooknya. Katanya, jika aku mati di sini, tolong hapus folder tersebut. Suster Ha justru kesal karena menganggap folder tersebut berisi video dewasa dari umur 10 hingga 30 tahun. Karena Dr. Song bilang tidak akan menghapusnya sebelum dia mati. Di Medicube, Moyeon mengembalikan sepatu yang sebelumnya dia pakai, kemudian mengucapkan terima kasih. Moyeon berdoa untuk para korban di pembangkit listrik. Dia sedih teringat ketika pembangkit listrik masih baik-baik saja. Para pekerja, wanita lokal, juga manajer Ko yang selalu memarahi Minje. Setelahnya, Moyeon menjahit bahu Si Jin yang terluka pagi tadi. Si Jin senang bisa berjuang bersama Moyeon di sana. Katanya, aku sangat merindukanmu. Sekuat apapun aku melupakan, aku semakin memikirkanmu. Moyeon pun berterima kasih karena Si Jin sudah kembali ke Urk. Di Tebak, Moyeon melakukan panggilan kepada keluarga manajer Ko atas amanah manajer Ko sebelum meninggal. Manajer Ko berpesan tentang dana pensiun perusahaan, meminta keponakannya untuk menjaga istri dan kedua anaknya, serta meminta agar istrinya jangan terlalu sering menyendiri. Sebelumnya, perihal Moyeon memilih menyelamatkan pekerja konstruksi tersebut daripada manajer Ko, itu adalah permintaan dari manajer Ko sendiri kepada Moyeon. Katanya, dibandingkan pekerja lokal itu, manajer Ko memiliki keluarga yang cukup kuat menerima ketika akhirnya dia pergi untuk selamanya. Keesokan harinya, tentara dan tim medis memasuki reruntuhan mencari 3 pekerja yang masih hilang. Beruntungnya, Ji-hoon langsung menemukan keberadaan Minje. Namun tiba-tiba terjadi gempa susulan. Dia berusaha menolong Minje, tapi tangannya justru terluka. Dia begitu ketakutan setelah melihat percikan api, kemudian memilih berlari keluar. Setelahnya, dia memberitahu jika dia melihat ada korban di dalam.
Deong meminta Gibu memberi tanda dengan peluit jika bangunannya bergoyang 10 derajat. Sedangkan Myongju dia mengetahui tangan Deong terkilir dan segera memberinya perban. Di tempat tadi, Min-jae terluka karena tertindih besi dan terkena reruntuhan. Berkat petunjuk dari Ji-hoon, Si-jin dan Deong pun langsung menemukannya. Melalui radio, Si-jin melaporkan kondisi Min-jae kepada Moyeon. Si-jin kemudian memasang infus kepada Min-jae. Namun, Min-jae mengalami gatal-gatal karena alergi. Deong pun keluar untuk mengambil pompa hidrolik dan obat untuk Min-jae. Pada saat itu juga kembali terjadi getaran. Namun, bukan disebabkan oleh gempa susulan. Si-jin pun dengan sigap menggunakan badannya untuk melindungi Min-jae. Sejak saat itu, Si-jin sudah tidak bisa lagi dihubungi. Rupanya itu adalah ulah manajer Sujin yang menggali menggunakan ekskavator. Dengan sangat emosi, Snoopy dan Piccolo pun menghentikan ulah manajer Sujin. Si-jin bangun, pergelangan tangannya terluka, dan kini mereka terjebak tanpa jalan keluar. Setelah beberapa menit, di tengah obrolan mereka yang cukup intens, Deong akhirnya datang. Kabar baiknya, Min-jae berhasil diselamatkan. Moyeon melihat diagnosa di tangan Min-jae, kemudian dia teringat dulu juga pernah terjadi pada Gi-bum. Akhirnya dia tahu Si-jinlah yang melakukan hal tersebut. Manajer Sujin datang sambil marah-marah. Tanpa berkata apapun, Deong langsung memukulnya karena hampir membuat Si-jin celaka. Di Medicube, Letkol Byung-soo datang mengabari jika tim medis lusa akan kembali ke Korea. Setelah itu, tim medis melakukan rapat untuk memutuskan siapa yang akan tinggal dan siapa yang akan kembali ke Korea. Suster Ha meminta kursinya diberikan pada pasien nomor 8 untuk dikirim ke Korea. Begitupun Min-ji, dia memberikan kursi pesawatnya untuk pasien nomor 10. Dalam rapat tersebut tidak ada Ji-hoon di sana. Ternyata dia sedang bersama Min-jae. Dengan kesal, Min-jae berkata, "Apakah kau seorang dokter? Adakah dokter yang meninggalkan pasiennya seperti tadi?" Kemudian Min-jae sangat syok melihat nama manajer Ko ada di dalam daftar korban yang meninggal. Bersama helm yang diberi oleh manajer Ko, dia terus menangis penuh penyesalan. Besok harinya, Si-jin mengumpulkan semua orang, memberikan pengumuman bahwa semua korban sudah berhasil ditemukan dan penyelamatan pun dihentikan. Tak lupa mereka melakukan penghormatan terakhir kepada para korban. Saat makan siang, mereka mendapatkan kembali sinyal di ponsel mereka. Moyeon pun akhirnya bisa mengabari Jisoo tentang kondisinya. Sementara Ji-hoon, dia mengabaikan panggilan ponselnya. Dia masih terus menyendiri karena merasa bersalah terhadap Min-jae. Saat Min-ji dan Suster Ha bertemu Daniel, mereka terus terpesona melihat ketampanan Daniel yang juga sangat ahli dalam segala bidang. Myongju masuk ke ruangan Si-jin dan berkata, "Komandan ingin berbicara dengan menantu kesayangannya." Yang tanpa dia sadar, ternyata Deong juga berada di sana. Deong terus melirik Si-jin dan Myongju. Dengan cepat, Si-jin berusaha kabur dari Deong. Daniel berhasil memperbaiki speaker yang rusak. Moyeon kemudian menyetel lagu dari ponselnya. Orang-orang kini merasa terhibur dengan lagu tersebut. Myongju juga berkata mereka sekarang dalam situasi yang romantis. Namun, bukannya mendapatkan ciuman dari Deong, Myongju justru ditinggalkan begitu saja. Si-jin menghampiri Daniel saat lagu selesai dan bertanya lagu apa selanjutnya. Ternyata selanjutnya adalah rekaman berisi pesan Moyeon untuk Si-jin ketika mobilnya menggantung di tebing. Salah satunya yaitu dia sangat bahagia ketika di dapur bisa dicium oleh pria seganteng Si-jin. Dan episode 8 pun selesai. Itu dia alur drama Korea Descendants of the Sun Part 2. Jangan lupa subscribe alur MP4 dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update part selanjutnya. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton.